Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran balaghah ilmu bayan tentang al-isti'arah. Di dalam buku yang kita share, kita bagikan, yaitu buku Al-Balaghatul Wadhihah, tepatnya di halaman 75, namun kita akan langsung membahas tentang kaidah di halaman 77. Di situ dijelaskan bahwa al-isti'aratu minal majazil lughawi. Isti'arah adalah termasuk salah satu majaz bahasa. Artinya apa? Majaz bahasa itu banyak, bukan hanya isti'arah. Salah satunya adalah isti'arah. Nah, apa itu isti'arah? Isti'arah adalah hiya tashbih hudifa ahadu tarafaihi. Tashbih yang dihapus salah satu bagiannya. Tapi bagian tashbih itu sebagaimana yang sudah kita pelajari, ada namanya musyabbah, bihi. Oke. Maka di isti'arah ini salah satunya adalah terhapus. Jadi kalau musyabbahnya tidak ada, maka musyabbah bihi-nya ada. Kalau musyabbahnya ada, maka musyabbah bihi-nya tidak ada. Seperti itu ya. Ini. Jadi itu. Isti'arah itu kalau tidak ada musyabbah bihi-nya, maka musyabbah bihi-nya ada. Kalau ada musyabbahnya, maka musyabbah bihi-nya tidak ada. Maksudnya sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal bahwa bagian tashbih itu ada dua. Nah, sekarang kita akan bahas isti'arah itu terbagi dua. Satu namanya tasrihiyah, satu lagi namanya makniyah. Apa itu tasrihiyah? Tasrihiyah adalah wahiyya ma suriha fiha bilabdil musyabbah bihi. Ma suriha fiha bilabdi musyabbah bilabdi al-musyabbah bihi. Nah, inilah adalah tasrihiyah. Tasrihiyah secara bahasa adalah jelas. Masuriha fiha bilabdil musyabbah bihi. Ya, artinya apa? Jelas tertulis musyabbah bihinya, ada musyabbah bihinya. Kemudian apa itu makniyah? Makniyah adalah ma hudifa fiha al-musyabbah bihi, sebaliknya. Wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi. Makniyah itu secara bahasa artinya adalah tersembunyi. Tersembunyi, apa yang tersembunyi itu adalah musyabbah bihinya. Musyabbah bihinya tersembunyi, tidak kelihatan. Yaitu ma hudifa fiha musyabbah bihi. Makniyah itu adalah apabila terhapus dalam tasbih itu musyabbah bihinya. Wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi, dan diberikan clue atau kode atau isyarat, sesuatu yang menunjukkan bahwa musyabbah bihinya itu terhapus. Seperti itu. Ada kata-kata yang sebenarnya itu lebih cocok untuk musyabbah bihi, namun musyabbah bihinya terhapus. Oke, kembali kita ke tasrihiyah. Contoh tasrihiyah adalah dalam Al-Quran Allah menyebutkan kitabun anzalnahu ilaik
litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, di dalam contoh ini, dalam ayat ini, sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa majas, karena isti'arah adalah salah satu majas. Majas itu adalah kata yang digunakan bukan pada makna yang asli. Kata yang digunakan bukan pada makna yang pasti. Nah, di sini Allah mengatakan Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ada kata di sini yang tidak mungkin atau tidak cocok sebenarnya dengan kata sebelumnya, mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Ya kan? Itu kegelapan, mengeluarkan dari kegelapan kan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Karena kegelapan itu bukan tempat, cahaya juga bukan tempat. Nah, itu maksudnya. Maka kegelapan di sini adalah sebagai majas karena dia bukan makna yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya adalah Al-dhulumat di sini adalah ad-dhalal. An-nur adalah al-huda. Nah, kalau ini baru tepat. Jadi dengan Al-Quran kami turunkan kepadamu engkau mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju hidayah. Karena fungsi Al-Quran itu, fungsi ayat Allah itu kan tidak mengeluarkan orang dari kegelapan, tapi dari kesesatan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sesuaikan dengan kata kitab di sini, fungsi Al-Quran itu adalah mengeluarkan dari kesesatan, bukan dari kegelapan. Itu maksudnya. Apa sebelumnya bukan karena kegelapan ini tempat atau tidak, tapi Al-Quran atau kitab itu fungsinya adalah mengeluarkan dari kesesatan, bukan dari kegelapan. Tapi digunakan kata kegelapan di sini agar orang agar fungsinya menjadi majas. Nah, di sini yang disebutkan adalah ad-dhulumat. Nah, jadi ad-dhalalu kadz-dhulumat. Nah, seperti ini. Ad-dhalalu kadz-dhulumat. Kesesatan itu seperti dhulumat. Jadi yang jadi musyabbah bihnya di sini adalah ad-dhulumat, karena kesesatan itu seperti kegelapan. Seperti itu. Demikian juga al-huda kan nur. Ini adalah musyabbah bihnya. Nah, kenapa dikatakan tasrihiyah tadi? Karena musyabbah bihinya jelas tertulis. Ada musyabbah bihi di sini. Ada musyabbah bihi. Oke. Paham ya? Jadi untuk melihat bahwa ini adalah musyabbah bihi atau bukan, kemudian kita cari kata yang tepat lagi. Karena huda tentunya yang lebih bercahaya itu adalah cahaya itu sendiri. Seperti itu. Huda itu, petunjuk itu seperti cahaya, atau kesesatan itu seperti kegelapan. Oke, kemudian kita masuk contoh Makdiyah. Contohnya dalam Al-Quran Wailul lilladzina yaktubuna al-kitab biaidihim
summa yaquluna hadza min indillah. Wailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Perhatikan, celakalah bagi orang-orang yang menulis Al-Quran, kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Agar apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, agar mereka menjualnya untuk mendapatkan barang atau mendapatkan harta yang sedikit. Nah, di sini ada kata yashtaru, membeli. Kata membeli. Nah, mereka kata membeli. Kata membeli ini adalah cocoknya adalah untuk barang, sil'ah. Sil'ah atau barang. Namun di sini tidak ada kata sil'ah. Seharusnya liyashtaru bihi, liyashtaru bisil'atin tsamanan qalila. Bihi di sini domirnya itu kembali kepada Alkitab. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tulis, yang mereka palsukan itu mereka jual sebenarnya bukan dalam konteks benda gitu. Jadi mereka ceramah agar orang itu ceramah di sana dibayar amplop, ceramah di sini dapat amplop, atau ya seperti itulah, ceramah bukan dalam bentuk kitab. Jadi ayat di sini, jadi bentuknya bukan barang tapi ayat. Nah, ayat-ayat Allah itu disampaikan kemana-mana, dibohongi, dipalsukan agar mereka dapat harta, agar mereka dapat amplop, agar mereka dapat uang. Nah itu, jadi kitab di sini bukan bentuknya barang, bukan bentuk mushaf, tapi kitab itu isinya, isi mushafnya itu kasil'ah, seperti barang. Kenapa? Dijual belikan, karena mereka di sini ada kaitan dijual. Jadi kitab itu liyashtaru bihi, agar mereka menjual Alkitab ini, maksudnya isinya, bukan mushafnya. Mushaf itu adalah bendanya. Tsamanan qalila, agar mereka mendapatkan uang atau balasan yang sedikit. Jadi di sini tidak ada silah. Yang dijual beli itu seharusnya adalah barang, tapi di sini adalah kitab. Ini adalah musyabbah, bihinya. Musyabbah bihinya tidak ada. Beda dengan ini, musyabbah bihinya ada, al-zulumat ada dalam ayatnya, an-nur ada dalam ayatnya. Tapi ini silah, barang ini yang dijual ini tidak ada dalam ayat. Musyabbahnya ada, Alkitab. Seperti itu. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang menjadi musyabbah bihinya itu adalah sil'ah, barang? Karena di sini ada kata liyashtaru, menjual, menjual beli. Nah, yang dijual itu adalah barang, bukan Al-Quran, bukan maksud di sini Alkitab, di sini bukan maksudnya mushaf ya, bukan mushaf, tapi isinya, Al-Qurannya, bacaannya. Jadi mereka jual, maksudnya mereka ceramah di sana di sini biar dapat amplop, ceramah di sana biar mereka orang percaya, kemudian dikasih uang, seperti itu. Oke, semoga teman-teman yang di sana bisa paham, dan kalau tidak paham bisa diulangi kembali dengan mengulang-ulang videonya. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.